Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadinil Muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, semua prodi yang dibanggakan, materi yang keenam kita pada pertemuan yang ketiga ini adalah dengan judul Istighosah, Tahlil dalam Istighosah dan Tahlil dalam pandangan Nahdlatul Ulama. Istighosah dan tahlil dalam pandangan Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, istighosah itu artinya adalah meminta, ya, istaghosa yastaghisu, lah kemudian masdarnya istighosatan. Itu maknanya adalah meminta, sama dengan berdoa. Di dalam Al-Quran dalilnya cukup jelas, itastaghisuna rabbakum anni mumiddukum, dalam satu ayat. Dalam ayat yang lain, itastaghisuna rabbakum fastajabalakum. Ya, itu. Jadi itastaghisuna rabbakum, pada saat kalian meminta kepada Rabbakum, kepada Tuhan kalian semua. Lah, istighosah itu secara etimologi adalah maknanya meminta. Karena itu istighosah yang dilakukan oleh kita itu juga oleh Nahdlatul Ulama, oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, yang sering dilakukan di mana-mana, baik skala ranting desa atau skala kecamatan MWC maupun skala kabupaten dilakukan oleh pengurus cabang, skala provinsi dilakukan oleh pengurus wilayah, juga tidak lain semata-mata di dalam konteks meminta perlindungan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini konteksnya. Sama dengan tahlil. Ya, kalau tahlil itu kan sebenarnya masdar yang kemudian menjadi nama dari halala yuhallilu tahlila. Itu menjadi nama dari singkatan kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu kalau istilah singkatnya penyebutannya tahlil. Tujuannya tidak lain, yaitu tadi meminta kepada Allah, mendekat khudu kepada Allah, tadarru kepada Allah, di dalam rangka tentu meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau istighosah biasanya dilakukan dalam konteks minta bantuan keselamatan bangsa. Ini kalau tidak usum pandemi nih, kalian harus tahu ya, mohon maaf. Kalau tidak sedang pandemi, di mana di beberapa daerah dilakukan PSBB, ya, kayaknya apa? Pembatasan sosial berskala besar. Situasi kemarin gonjang-ganjing luar biasa, pasti Nahdlatul Ulama itu mengadakan istighosah kubro, mengumpulkan kiai-kiai khos dalam rangka meminta kepada Allah agar bangsa diselamatkan dari gonjang-ganjing tadi. Tapi karena ada PSBB, maka kemudian istighosahnya dilakukan secara virtual. Tidak ada mobilitas, tidak ada mobilisasi massa. Ya, sekali lagi tujuannya tadi, esensinya terletak bagaimana meminta doa. Ya, pertanyaannya kemudian, ya, meminta doa nanti. Pertanyaannya nanti diundur dulu. Ya, kenapa kemudian kita mesti meminta kepada Allah? Ya, karena memang segala urusan apapun pada saat tidak diminta, ya tidak akan dikasih oleh Allah. Allah tegas mengatakan, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan apa yang menjadi permintaan. Ya, negara tetap aman, negara tetap terkendali, itu jangan dikira
partisipasi besar dari para ulama, dari para kekasih Allah yang senantiasa terus-menerus mendoakan agar negara ini tetap aman. Tanpa itu nggak mungkin. Baik dari sisi gangguan yang bersifat manusia, human error, maupun yang bersifat mohon maaf alam, gempa. Dan Surabaya itu di bawahnya itu lempengan yang sangat memungkinkan terjadi seperti Aceh. Tetapi berkat doa, Surabaya tidak pernah gempa yang sampai melulu lantakan seperti di Palu. Ya, Pulau Jawa ini sebagian itu kayak begitu. Tetapi karena tadi doa dan doa, alhamdulillah kita masih diberi anugerah yang sangat luar biasa dengan masih seperti sekarang. Coba kalau tidak, makanya kita harus banyak bersyukur. Salah satu bentuk syukur konkret kita, tentu kita harus bisa hormat, bisa ta'zim, bisa menghargai para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang beneran ulama, bukan ulama-ulama jadian medsos. Yang mana ya? Oke. Kalau kemudian masih terjadi di beberapa titik, itu artinya tingkat problemnya, tingkat masalahnya sudah begitu parah. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala butuh diingatkan dengan diberi sedikit bencana. Tanpa kira-kira, mohon maaf, diberi bencana, barangkali akan menjadi sulit untuk kemudian di tempat-tempat itu akan mengingat pentingnya kembali kepada Allah. Coba kamu lihat banjir bandang di mana-mana. Itu pasti ada sabab musababnya yang dalam tanda petik, dalam perspektif agama sulit untuk ditolerir. Saya ingat misalnya 82 gunung di Tasikmalaya, Gunung Kelud ya, meletus. Itu karena ternyata begitu masifnya rentenir barang. Saya ingat misalnya di Garut sempat banjir bandang 2 tahun ke belakang. Itu karena menjadi mohon maaf tempat ya saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah untuk tidak dagangan yang kayak gitu. Dan seterusnya dan di Palu misalnya kemarin sampai diambleskan itu gitu. Dan seterusnya di pantai-pantai termasuk barangkali Pangandaran, Jogja, Parangtritis itu juga karena begitu. Parah banget. Ya soal kemudian instrumen untuk mengukur parah dan tidaknya menjadi sulit bagi kita untuk membuat ukuran. Allah yang tahu yang dikategorikan parah dengan yang dikategorikan tidak. Makanya kita berhusnudzon saja, oh berarti sudah parah banget tuh. Dan karenanya Allah wajib memberi peringatan. Sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk apa kita kemudian penting berdoa dalam konteks misalnya yang lebih spesifik keselamatan bangsa, keselamatan rakyat, keselamatan umat ya. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata tentu saja adalah ya tadi semata-mata di dalam rangka agar kemudian ma'unah Allah, bantuan Allah turun. Pertanyaannya yang tadi ditunda, apakah mesti lewat istighosah? Apakah mesti lewat kumpulan tahlil? Apakah ya masalahnya harus misalnya dilakukan mesti dengan banyak orang? Tidakkah bisa itu dilakukan secara person to person misal? Oh bisa. Person to person monggo. Tetapi kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama ada satu keyakinan berdasarkan satu hadis yang berbunyi yang mengatakan bahwa setiap kumpulan yang kumpulannya melampaui 40 orang, di situ akan ada satu waliyun min auliya illa yustajabu du'a'u. Akan ada satu kekasih Allah yang dipastikan doanya akan dikabul. Ya, makanya mengumpulkan orang dalam konteks berdoa di dalam tradisi Nahdlatul menjadi sangat urgent, sangat penting. Mulai dari pada saat mensolatkan jenazah, ya, ini saya penting untuk disinggung.
Kalau di desa-desa, bukan, mohon maaf ya, bukan di lingkungan pesantren, itu biasanya ngaturi sentra-sentra santri, diaturi nyolati jenazah. Sampai kadang-kadang ada istilah solawat. Sebenarnya itu sodakoh, hitung-hitung ganti bensin. Maklum jauh diundang, kanggo nyolati. Untuk kebutuhan apa? Sekali lagi untuk kebutuhan tadi, bagaimana yang mendoakan yang mati itu kira-kira jumlahnya ada 40 orang. Dengan seperti itu maka diharapkan kemudian baktinya yang masih hidup dalam konteks memulasarah, menghormati kepada mayit itu betul-betul maksimal. Ada doa yang harapannya berdasarkan keterangan tadi pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kemarin di Kabupaten Cirebon di MUI mengusulkan ya, dalam konteks apakah itu PSBB COVID-19 terkait dengan mayit yang terkena COVID misalnya, tolong sih diperlonggar SOP menyolatinya itu. Jangan kemudian kaku yang tidak jelas dasar. Alhamdulillah sekarang nampaknya sudah ada kelonggaran. Kan kasihan orang ahli ibadah kadang-kadang nyolati pada ning kuburan be wong telu wong papat, bener gak? Kasihan betul itu. Ya, padahal mohon maaf, handai tolanya itu banyak yang mau menyolati. Petugas kaku tidak memberi izin. Padahal bisa saja dibuat standar operasional prosedur yang sekiranya memberi kesempatan kepada muazzin bertakziah dengan baik dan kemudian ikut berpartisipasi menyolati dengan baik dengan jumlah jamaah yang melampaui dari 40. Saya katakan kepada petugas tadi, ingat, menghormati dalam bentuk tajhizul janazah itu adalah penghormatan keluarga terakhir kepada yang meninggal. Jadi jangan sampai kemudian merasa dia tidak mampu menghormati secara maksimal kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada anaknya, kepada kakeknya, kepada gurunya. Yang kalau kemudian ngerasanya tidak mampu menghormati, itu akan merupakan menjadi penyesalan sendeng-endeng, benar. Katanya imun kita harus dijaga. Dengan dia prihatin dan nyesel, itu imun akan terus-menerus ngedrop. Dan sangat mungkin yang terserang yang begitu. Situasi begini ini aja pusing-pusing mikir apa? Mikir MKKN1 ku panggampangnya, jangan pusing-pusing. Dibikin happening senang aja. Duit beli duit pokoknya tenang aja. Beli duit HP rusak nyewat pe karo wong tua pusing, anaknya pusing, akhirnya gering repot ini. Dibikin senang aja, dibikin senang. Alhamdulillah ketika saya usulkan terkait dengan protokoler prokes itu, protokol kesehatan, sekarang ada kelonggaran. Sekarang sistem memandikannya juga tidak benar-benar ya memprihatinkan. Kalau kemarin kan memprihatinkan itu berangkat dari kasus yang di Gunung Jati dibongkar paksa tuh. Di medsos rame dibahas. Gak ada yang berani ngomong, saya ngomong. Saya kan gak punya kepentingan, saya bukan PN, saya tidak punya atasan siapa-siapa, yang ngomong baik. Pecat-pecatan baik kan kok. Itu bedanya Mutohar dengan yang lain di situ. Saya ngomong bla bla bla, begitu dibuka ngomong kabeh. Ngapain tidak kemarin ngomong cuma beli pada libur kan gitu kira-kira. Di desa-desa ada yang satu desa nggak ada yang Jumatan sama sekali, prihatin sekali. Ini saya kalau bahas bab ini panjang sapanjangan dewek. Oke. Jadi sekali lagi adalah tadi prinsipnya bahwa di situ ada seorang yang dipastikan diijabah doa. Tahlil juga sama. Nyolatkan mayit juga sama. Hal sama, istighosah sama. Semakin pesertanya beludak dan dilakukan dengan hikmat, maka insya Allah semakin juga potensi untuk kemudian diijabah doanya terbuka. Ya, analognya begini. Kok bisa, Pak? Bukankah sedikit tapi hikmah jauh lebih lebih efektif? Tidak. Dalam konteks menjemput doa itu justru cara di mana memobilisir massa itu yang jauh lebih efektif. Coba kalian buka di kitab-kitab fikih bab istisqa. Kekeringan, mohon maaf ya.
kekeringan, minta supaya kemudian Allah menurunkan doa. Anjurannya apa di kitab fikih? Orang gila dibawa, anak kecil dibawa, kerbau kambing dibawa, supaya kira-kira getarannya orang yang doa di bawah mampu menggetarkan langit dan kemudian semuanya memohon kepada Allah agar hujan diturunkan. Itu. Jadi dengan diturunkan banyak, dimobilisir kira-kira umat untuk doa bareng dalam istighosah tadi, harapannya agar kemudian mudah-mudahan dikabul doa. Jadi kira-kira itu tujuannya, bukan semata-mata unjuk kekuatan itu dalam rangka banyak-banyakan, bukan. Lebih kepada doanya supaya betul-betul dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu. Masih ada yang, saya pikir materi yang keenam tidak usah panjang-panjang, ya. Intinya adalah istighosah dan tahlil dalam perspektif Nahdlatul Ulama adalah merupakan sesuatu yang legal, sesuatu yang berdasar menurut pandangan agama. Bahwa kemudian ada yang tidak mau istighosah, ya kumpul-kumpulannya mereka namakan tidak mau pakai nama istighosah, ya makanya namanya zikir akbar, tapi kan intinya sama saja. Jadi sakit mau niru NU dengarin pakai nama lain, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang penting kan faktanya adalah ada kumpulan banyak orang. Jadi menjadi tidak menjadi tidak elok, tidak etis kalau kita mengatakan kepada kegiatan-kegiatan yang sejatinya adalah betul-betul dilegalkan dalam perspektif agama, tiba-tiba kemudian dianggap sebagai bid'ah. Oh iya, satu lagi hadis yang sama, itu hadis yang tadi disebutkan di dalam materi yang kelima, soal khilaquz zikri itu. Khilaquz zikri ya istighosah, ya halaqah zikir tadi. Nah, jadi di sana akan malaikat tuh akan ngepung itu. Kanjeng Nabi di dalam hadis yang lain itu begini, didatangi oleh malaikat Jibril, yang malaikat Jibril itu menyampaikan warta bahwa di sana para sahabat lagi pada kumpul membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lagi pada memuji kepada Allah. Lalu kemudian ketika Kanjeng Nabi diwartakan oleh malaikat Jibril bahwa di sana lagi pada kumpul dan Allah lagi betul-betul bangga-banggaan dengan malaikat sekitar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Kanjeng Nabi langsung menyamperin sahabat yang lagi pada kumpul itu. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi menanyakan kepada sahabat, "Ma ajlasakum? Apa yang menjadikan kamu duduk di sini?" Ya. Sahabat kemudian menjawab, "Tidak lain kecuali kami membaca salawat dan kami memuji kepada Allah." Akhirnya kemudian oleh Kanjeng Nabi dikomentari, "Bukankah kamu tahu, aku ini tidak pernah tidak pernah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang tidak bagus." Kemudian dijelaskan, ingatlah para sahabat, Allah per detik ini lagi bahagia dan lagi bangga dengan apa yang kalian lakukan. Karena setiap kali ada hilaqu dzikri dimanapun dilakukan, di situ akan kemudian dikupangi oleh malaikat, wa ghasyat al malaikatu ar-rahmat, dan malaikat akan menurunkan rahmat kepada orang yang ada di dalam kumpulan itu. Hadis ini ada dalam kitab Azkarun Nawawi, dan insyaallah hadis ini bukan hadis dhaif, dan karena itu kemudian menjadi penting bagi kita untuk ikut bareng-bareng berpartisipasi mempertahankan tradisi-tradisi yang dinilai positif, yang dinilai baik untuk keselamatan banyak orang, untuk keselamatan umat, dan untuk keselamatan bangsa. Kira-kira itu ada yang perlu tanyakan? Belum habis kan ya? Belum, masih lama. Berapa menit? Sampai jam 11.25. Dibikin 60 ya? Iya, dibikin 60 menit. 12? 11.25. Oke, sekarang kita diskusi aja. Mangga, barangkali ada yang perlu tanyakan? Man? Ya, Eno. Itu bagaimana ya Pak? Hukumnya, sedangkan mengurus jenazah itu kan ini kondisi saya. Nah, itu maksudnya dijatuhkan kepada kita atau dari yang gitu Pak? Yang harus bertanggung jawab atas jenazah yang masih
Cukup. Siti Nurjannah PGSD Putri kurang titik juga ya. Salah beli melumu putih sih. Mempertanyakan terkait dengan yang meninggal karena COVID-19, tidak dimandikan, tidak disolati. Ini kan dalam kasus tidak dimandikan dan tidak disolati. Padahal memandikan dan mensolati adalah merupakan sesuatu yang fardu kifayah. Pada saat faktanya tidak dimandikan dan tidak disolati, siapakah yang dosa? Apakah kita sebagai masyarakat di mana mayit itu ada, atau dari dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap persoalan itu? Kan kira-kira begitu ya. Nah, terima kasih Jannah. Tentu saja karena yang melarang itu adalah institusi terkait. Kalau memang mohon maaf betul-betul belum dimandikan dan belum disolati, sementara kita sudah punya keinginan memandikan dan mensolati, ya, dosa akan fardu kifayah itu tidak akan menimpa kita, tetapi menimpa mereka yang menghalang-halangi dilakukannya mekanisme kewajiban menjalankan fardu kifayah. Kira-kira begitu Jana. Perlu dipahami teman-teman, fardu kifayah itu fardu yang ketika tidak ada satupun yang melakukan dosanya kabeh. Tapi ketika ada satu saja yang melakukan, yang lain tidak kebagian dosa. Dosa sudah cukup hilang sebab dilakukan oleh satu orang tadi. Oke. Yang kedua yang perlu Jannah ketahui, alhamdulillah akibat sebab dari diskusi yang tadi Bapak ceritakan, sekarang ada mekanisme baru. Ya. Ingat, kalian camkan baik-baik. Covid itu sama dengan flu. Dari tidak ada. Dan kalau sudah ada terusin. Ya. Terus ini. Makanya yang fisiknya bagus dia yang akan bertahan. Yang tidak ya wayahe. Punten, saya bukan dalam konteks nakut-nakuti, justru saya dalam konteks meneguhkan. Sama itu virus apapun dari mulai TBC itu kan virus-virus semua itu. Punten ini. Ya. Oke. Jadi karenanya harus mulai dari sekarang dibuat formulasi sistem pemulasaran yang betul-betul termanage dengan bagus. Hak-hak sebagai anak bangsa, sebagai rakyat, sebagai umat Islam betul-betul kira-kira terjamin. Lah karena itu, ya, buah dari diskusi kemarin menghasilkan satu formulasi, setiap satu kecamatan dari MUI akan ada yang diangkat sebagai seksi bagian memandikan. Ya, bagian ngopeni mulai dari memandikan, mengkafani, yang tentu saja nanti akan dilatih bagaimana caranya dengan perangkat APD itu, alat pelindung diri. Ya, dan seterusnya. Lah mudah-mudahan dengan cara begini ke depannya tidak akan ada lagi cipratan dosa yang sia-sia. Karena dosa sudah hilang gugur dengan satu orang ini, kira-kira gitu Jana. Ya, jelas Jana? Nah, yang lain mah enggak? Masih ada? Man? Pur? Pembacaan istighosah itu apakah mesti bentuk lafaznya yang praktis atau yang panjang? Kan kira-kira gitu man ya. Istighosah itu tidak pernah ada dalam bentuk satu macam. Ingat itu. Macam-macam itu istighosah. Sama dengan tahlil urutannya. Saya kalau tahlil lirboyo misalnya di belakangnya itu pasti ada istighfarnya 11 kali, ada hauqolah 11 kali. Saya biasanya nambah yaqoyamatin 11 kali, kemudian ada ya hafiz ya nasir dan seterusnya.
Demikian juga istighosa. Kalau istighosanya almarhum Ki Maktum, jelas. Tapi kalau istighosanya siapa lagi, hanya Rotibul Atas, Hada, dan seterusnya. Dan sebenarnya yang terpenting pada konteks kita berdoa, ya, yang paling utama itu kan sebenarnya kumpul dan memanjatkan doa. Titik. Nah, yang kedua, soal kemudian apakah bacanya harus panjang dan seterusnya, ya harus lihat sikon pur. Ngerti? Kalau anak kecilnya misalnya, bahwa anaknya udah kelihatan, mohon maaf, nangis, atau misalnya hudan dan lain, ya harus ngerti. Imam itu harus ngerti. Di Fathul Qorib itu di dalam bab jamaah itu dibuat satu manajemen yang cukup luar biasa, bahwa menjadi imam itu ketika makmumnya adalah ghairu mahsurin, tidak boleh panjang. Kenapa? Ya karena tadi dikhawatirkan kemudian ngeresula dan lain sebagainya, alih-alih diijabah doanya, malah kemudian yang terjadi nggak dapat apa-apa. Jadi harus ngerti jadi imam itu. Kecuali makmumnya terbatas, imamu qaumim maksurin rodu bitatwil, ridho dipanjangan, silahkan. Misalnya yang jadi makmum ini santri semua yang sudah terbiasa, mohon maaf, kiainya kalau doa panjang, yang sudah terbiasa kiainya kalau sholat panjang, dan tidak ada ngeresula, dan silakan saja. Tapi kalau makmumnya umum, ada orang lewat mau keburu-buru kemana, kemudian ada anak kecil yang dibawa oleh orang tuanya, apalagi kalau musim panas lagi mepet pari, musim udan enggak, itu khutbahnya juga dipersingkat. Kasihan petani, kasihan orang-orang yang punya kebutuhan bersifat mendadak. Jadi artinya ada aturan-aturan meskipun tidak secara tertulis tertib, tetapi secara eksplisit, secara implisit itu diterangkan. Itu kira-kira mana ya? Masih ada? Nggak, satu lagi. Gimana tanggapan Bapak tentang kesetaraan gender, Pak? Sedangkan kedudukan perempuan itu kan sebagai makmum, ketika ada perempuan yang menyamai seorang laki-laki, gimana, Pak? Ini fakultas hukum ya? Hukum nanya hukum aneh-aneh mah. Kesetaraan gender itu, mohon maaf ya, ada betul di dalam perspektif agama, tetapi dalam skala yang terbatas. Jadi kita menempatkannya juga seproporsional mungkin. Misalnya nih, katakan hubungan suami dengan istri, itu sama-sama setara, ada hak dan ada kewajiban. Suami tidak boleh kemudian melulu nuntut ya kewajiban kepada istri, tetapi tidak pernah memikirkan haknya istri. Ya, yang secara general nih, suami wajib bagaimana mengusahakan adanya sandang, adanya papan, adanya pangan. Ini kewajiban suaminya. Ya. Lah, dari 3 kewajiban suami ini, dia berhak mendapatkan hak. Dilayani kapanpun, dimanapun, berapa kali pun. Kira-kira gitu. Gak usah ngeresin ilmiah. Punten, siapa? Yudi. Lah, demikian juga suami. Kan tadi istri sudah memberikan haknya nih. Maka suami juga berhak istri juga berhak menuntut kewajiban dari suami. Apa ya tadi? Sandang, papan, pangan. Pak, kalau nafkah batin sih wajib gak? Kalau laki-laki wajib nafkah batin seperti aturan yang tertuang di KUA, remuk laki-laki. Misalnya punten awan dari puli kocok, pukul men kegila-gila bengi kari turu bae. Kemudian dia wajib karena rabia jaluk bla bla bla. Ya, dosa terus. Ya, jadi kenapa tidak wajib kalau laki-laki melayani tidak wajib, tetapi kalau perempuan melayani wajib. Ini penting bagi perempuannya dipahami ya. Saya tidak dalam konteks ngeres. Karena kalau laki-laki sih butuh hidup. Pegel nemen, hatinya tidak lagi mood, ya nggak bakalan hidup. Kalau perempuan kan nggak butuh hidup. Paham ya dia? Ya iya turu menang lagi dah.
Nah, ada curah-curah ya. Untuk yang lain, kesetaraan yang lain saya tidak sepakat. Karena sekali lagi ada batasan-batasan yang tidak boleh diterjang. Hukum agama itu tetap ada ta'abbudi, ada ta'akkuli. Ta'abbudi itu di dalamnya juga ada tauqifi. Ta'abbudi itu la yuqalu makna. Tauqifi itu paket. Azan masa diganti hayya 'alal jihad, ditabok pintu itu sesedang mana? Kayak beli ngerti agama baik kan gitu. Itu tauqifi. Kenapa kalau orang sholat harus wudhu? Padahal yang bermasalah bisa tangan, bisa jalan depan, bisa jalan belakang, bisa mata. Tapi kenapa kemudian yang dibasuh? Itu namanya ta'abbudi. La yuqalu ma. Kenapa sholat ruku? Kenapa sholat sujud? Katanya yang penting zikir ingat kepada Allah. Oh, gak begitu, itu ta'abbudi. Ya. Tapi kalau ta'akuli banyak. Misalnya, kenapa? Misalnya dalam bab ibadah nih, kenapa imam harus di depan, makmum harus di belakang? Ya namanya juga imam. Secara rasionalitasnya kan harus betul-betul memberi contoh dari yang di belakang sebagai makmum. Dan setelah itu ta'akuli. Banyak sekali yang ta'akuli. Kira-kira itu ya Yud ya. Jadi sekali lagi, kamu nanti di bidang umum tidak boleh menabrak-nabrak yang aneh-aneh. Misalnya imam perempuan, ada misalnya Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan katanya boleh imam. Itu kan saya pikir masih perlu dicek tagnya, apakah betul tagnya dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari atau bukan. Sebab pada saat diuji scientific pakai dunia ilmiah kajian itu gak ketemu rasionalitas. Bagaimana perempuan yang notabene fisiknya saja sudah aurat itu akan menjadi imam bagi laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya tidak sepakat kalau kemudian kesetaraan itu menyangkut berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan tetap ada tetapi dalam skala terbatas dan proporsional. Kira-kira itu ya dia. Cukup? Cukup ya? Nah, kalau udah cukup, Udah selesai Bapak yang mau selesai nggak? enggak, kalau udah cukup gak ada yang nanya lagi, Bapak mau berbagi soal UTS. Tangguh angkat lagi. Ya. Pak, izin mohon maaf, kami dari Fakultas Ekonomi izin keluar sebentar soalnya ada mata kuliah lain. Biasanya begini. Oke. Mau pembagian UTS, nak sabar. Tangguh angkat lagi Pak. Nah. Tadi kita sudah menyampaikan tentang doa, apakah yang tadi kita minta itu apakah selawat itu sebagai bagian dari apakah selawat itu bisa dikatakan dengan doa? Cukup. Kalau dia selawat bisa dikatakan doa, coba saya minta penjelasan dari ayat yang mengatakan inna Allaha wa malaikatahu ila Terima kasih. Saudara Ilman lagi bertanya, apakah sabar sebentar ya, berisiknya nanti kalau sudah selesai. Apakah sholawat itu menjadi bagian dari rangkaian doa atau kalimatnya bisa disebut sebagai doa atau bukan? Pertanyaan berikutnya, kalau iya, lanjutannya bagaimana dengan penjelasan ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu seperti apa? Sholawat itu menjadi bagian dari doa man. Doa yang tidak diawali dengan sholawat itu doa yang akan sulit untuk dikabul. Satu, itu jelas hadisnya itu. Diawali dan diakhiri dengan doa itu sholawat. Yang kedua, mohon maaf ini man, artinya ya innallaha wa malaikatahu yusholluna. Innallaha yusolli ala nabi, kan gitu kira-kira. Wa malaikatahu yusholluna. Nah, kalau Allah itu inzalur rahmat ala nabi. Kalau malaikat tuh yastaghfiruna, memohonkan ampunan kepada nabi. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu shollu, itu memintakan rahmat dari umat yang beriman untuk nabi. Jadi kalau memohonkan rahmat, kalau malaikat tadi memohonkan ampunan, itu kan doa man. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
bahwa sholawat itu adalah bagian dari doa. Cukup ya? Soal pertama dicatat. UTS ini tidak boleh digarap secara kelompok. Saya akan bisa baca, dijamin saya bisa paham, semata-mata jiplak dari teman. Ini harus digarap pribadi. Di rumah silakan, textbook silakan, open book atau apa namanya lah, sebebas-bebasnya kalian maunya gimana. Boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, boleh sambil gelelengan, terserah. Di rumah masing-masing. Oh enggak, di kertas sama folio. Yang pertama, jelaskan menurut yang Anda pahami. Ya. Jelaskan menurut yang Anda pahami. Kenyataannya Islam yang berkembang di Indonesia, itu kayak apa? Ya. Pertanyaannya itu. Jelaskan menurut yang Anda pahami, kenyataannya Islam di Indonesia kayak apa? Digambarkan. Dan pada saat menggambarkan tuh tolong dikasih contoh. Ya. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jelaskan menurut yang Anda pahami tentang Nahdlatul Ulama di Indonesia, tentang NU di Indonesia, pentingkah NU ada? Tanda tanya, Riz. Itu yang kedua. Tentang NU di Indonesia. Ya, ini saya bicara masyarakat ya. Saya bicara pergaulan dan seterusnya. Ini pertanyaan nomor 2 nih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan menurut yang Anda ketahui posisi negara menurut NU. Ya, menurut NU, negara Indonesia, negara sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah bangsa, menurut NU penting, menurut NU kayak apa? Apakah kudu remuk tak kayak bangsaan apa priben kan kon? Silakan Anda coba ditulis, tetapi sekali lagi berdasarkan utek karo poloe kalian. Jangan berdasarkan utek poloe kakangnya kalian atau tangganya kalian atau temannya kalian atau gurunya kalian. Saya dipastikan akan paham itu tulisan siapa. Ya, jangan dikira bahwa saya tidak paham nanti. Kalau yang saya paham ini tulisan titipan, bukan itu nilainya nanti bukan sekedar C, tetapi saya langsung F itu. Pokoknya nulis
nulis dewek itu priben berdasarkan yang kalian baca, yang kalian lihat, yang kalian dengarkan dan seterusnya. Oke, yang keempat ya, jelaskan menurut yang Anda ketahui tradisi di Indonesia menurut NU. Barusan Bapak ngomong, tambahi. Aja padu Bapak mau ngomong 2 menit terus ditulis 2 baris. Terlalu itu. Tradisi di Indonesia menurut NU. Jelas? Terakhir, yang kelima, jelaskan menurut yang Anda pahami ya hukumnya istighosah, tahlil ya, dan hikmahnya menurut NU. Ya, hukum itu kan fikih, tapi fikih yang dianut NU gimana? Nanti kalian tidak usah mempertentangkan bahasa saya. Hukum tahlil, hukum istighosah menurut yang dianut oleh NU itu kayak apa? Kan gitu kira-kira. Tapi menurut yang Anda pahami, jangan katanya dosen kalian atau kata gimana? Sudah 5 aja, jangan banyak. 5 aja itu kalau kalian garapnya bener itu banyak. Kirimnya ke WA. Enggak, kalau ini dikumpulkan ke UTS itu dikumpulkan minggu depan. Ya. Cukup? Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fasatadzkuruna ala ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.